Warahmah ya. Dan juga founder Gang Quran Ustadz Sugianto SUD, semoga Allah selalu merahmati beliau. Dan ketua IKADI Ustadz Riza Jafiz MTD, Masya Allah, semoga selalu Allah jaga ya. Dan seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, kiai, para asatidz, para ayah bunda yang dirahmati Allah, yang izin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu karena yang paling penting dimuliakan Allah ya, bukan disebut si Koko. Si Koko mah gini aja ya, biasa geng kongko jualan handphone ya, tapi yang ini mah pengen ngaji aja. Insya Allah. Ada yang datangnya dipaksa nggak ke sini, Bu? Nggak? Tidak ada? Berarti nggak cuma sehat fisiknya ya, tapi sehat juga imannya. Di luar sana kira-kira ada yang lagi maksiat nggak? Ada? Tapi ibu ngapain pada datang ke sini? Pengen ngaji ya? Atau cuci mata, jujur? Ya, istilah ya. Semoga ngajinya sukses. Kita sedang menjadi ujian satu sama lain. Bagi saya, kajian ini baru sukses bukan ketika makin banyak yang hadir, tapi ketika manusia ini dalam hatinya lillahi ta'ala aja udah. Ya, bisa jadi yang ngajarin alif, ba, ta, sa di pedalaman, santrinya pun hanya satu, tapi ya udah murni hanya karena Allah. Demi Allah lebih mulia daripada ini kayak gini, salah niat, saya dibakar hidup-hidup sendirian. Ya, jadi kalau ngelihat yang kayak gini teh didoain ya, ya Allah ningkongko, mudah-mudahan gak cuma ngomong doang, tapi juga ngamalin apa yang disampaikan ya. Dan bagi ibu-ibu dan yang datang, kalau niatnya benar ngaji, mau siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, niatnya beneran ngaji, tetap jadi pahala ya. Satu langkah gugurin dosa, langkah yang satunya meninggikan derajat, makin jauh makin panen ya. Tapi kalau kesini niatnya untuk selfie, itu dia ya. Ketahuilah yang diajak selfie nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah, nggak bisa. Nyelamatin dirinya sendiri aja nggak bisa ya. Jadi harus tambah lempeng aja ya, lurus. Bismillah. Alhamdulillah ya. Karena kabarnya katanya begini ya, ada 3 orang yang tidak bisa dinasehati. 1, orang yang lagi terbakar dendam, amarah, itu nggak bisa dinasehati. 2, orang yang lagi kasmaran, jatuh cinta, itu juga nggak bisa. Yang ketiga, ibu-ibu yang ngajak selfie. Maaf Bu ya. Kata orang summum bukmun umyun fahum la yarjiun. Mata dan telinga mereka sudah tertutup gitu. Digeser oleh panitia juga nggak mempan ya. Tapi inilah ras terkuat di muka bumi ya. Kalau sudah ayahnya yang soleh, masih ada belum tentu anaknya soleh. Nabi Nuh alaihi salam anaknya ikut kena air bah Kan'an, diceritakan di surat ke-11 surat Hud. Kalau sudah ibunya yang soleh, coba lihat ya, Ali Imran, keluarga Imran, istrinya Imran Hana, Hananya soleha, putrinya soleha Maryam, Maryamnya soleha, putranya Isa alaihi salam. Nabi nggak nanggung-nanggung ya. Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi, soleha, putrinya Fatimah soleha, Fatimah Zahra radhiyallahu anha soleha, anak-anaknya Hasan Husain soleh. Luar biasa. Jadi luar biasa ya. Kalau meskipun pengajian ini tadi saya ngiranya satu suami bawa 3 istri atau gimana ini ya, banyakkan ibu-ibunya ya. Tapi kalau meskipun banyakkan ibu-ibunya, ini ibu-ibu jadi soleha semua, insya Allah ya. Masa depan generasi jadi baik. Sila makhluk yang paling kuat wanita itu. Meskipun katanya laki-laki kuat, tapi kalau mau jujur kita disuruh ngelahirin kayaknya nggak kuat Pak ya. Potensi paling sakit laki-laki itu cuman patah tulang secara fisik
Tapi kalau perempuan melahirkan. Pernah ngobrol sama dokter, kata beliau, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Tapi siapa di sini yang udah ngelahirin lebih dari sekali? Masya Allah, ya. Banyak anaknya ya. Meskipun waktu pertama ngelahirin, amit-amit gak mau lagi. Tapi nggak hamil lagi ya. Bismillah ya. Saking kuatnya wanita, kita lihat semua film azab tokoh utamanya wanita ya. Udah dinaikin jatuh lagi ya. Enggak lah, istilah ya. Ngobrolin film azab nih ya. Ini mah kuis ya sebelum masuk ke tema. Walaupun gak ditulis temanya apa ya. Gak usah dijawab tapi ya. Orang bilang kayak gini ya. Di Jepang itu kebanyakan film porno, Pak, mohon maaf. Karena di sana orang pada nggak mau nikah. Kalau nikah pun nggak pengen punya anak. Kalau di Korea kebanyakan drama romantis. Karena di sana orang pada pengen cerai, perceraian tinggi. Jadi dibikin nikah tuh indah banget. Makanya filmnya kayak gitu. Cuman kalau di Indonesia, Bu, kenapa banyaknya film azab, Bu? Coba, Bu. Silakan direnungkan masing-masing ya. Mungkin karena ngakunya bertuhan tapi tidak takut Tuhan. Ya. Baik, istilahlah. Temanya kita lagi pengen banyak berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, ya. Dan pertanyaan yang paling sering muncul waktu itu adalah ditanya, kok kenapa Islam itu banyak orang-orangnya sekarang, negara Muslim juga banyak, tapi kok sejauh ini ya belum terlalu berdaya, gitu. Setiap hari masih ada nyawa saudara kita loh di sana wafat, ya. Maka ya memang harus membenarkan salah satu hadis Nabi Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya di hadis riwayat Imam Abu Daud, Al-Baihaqi dan juga Imam Ahmad. Beliau mengingatkan, hampir saja para umat ya mengerumuni kalian dari berbagai penjuru sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring, dikerumunin gitu dan nyaris habis. Maka para sahabat nanya, apa karena waktu itu kami cuma sedikit? Oh enggak, kalian banyak. Tapi seperti buih yang terombang-ambing di lautan. Kalau kita ke laut ya, banyak busanya. Tapi yang gak ngatur arah, cuma ikut aja terombang-ambing. Ya, sehingga kita ngikut. Bahkan tadi dibenarkan ya, tadi pagi kajian di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Pertanyaannya, Tanjung Pinang, maaf, Pangkal Pinang mah di Belitung ya, Bangka, ya. Anak itu nanya, kita itu pemuda, kan biasanya ngikutin tren, gimana caranya? Maka jawabannya, enggak, tren itu enggak tiba-tiba ada, tapi ada yang nyiptain. Tinggal pertanyaannya, kita pengen jadi yang ngikutin tren atau menciptakan tren, ya. Kita pengen jadi yang hanyut atau bikin gerakan istilah. Apa dikira Nabi waktu itu dakwah banyakan? Pertama kali Nabi nyampein tentang wahyu, yang percaya 4 orang enggak demi Allah. Istrinya, sahabatnya yang 2 tahun lebih muda, Abu Bakar As-Siddiq, sama anak kecil 2 orang, anak di bawah umur. Ya. Tapi lihat 23 tahun setelah masa kenabian selesai, karena tidak ada sensus ya, jadi jumlah sahabat itu tidak bisa secara detil dan tepat. Tapi sebagian imam menyebutkan, contoh Imam Abu Nuaim, Abu Nuaim dan Imam As-Suyuti menyebutkan rata-rata sekitar 120.000 sahabat. 120.000 sahabat yang dulunya ada raja perampok Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Ada yang maboknya sehari 5 kali. Sebelum ayat khamr turun melarang, pada sering, ya. Bahkan karena turunnya bertahap, jadi sempat ada waktu di mana orang tuh sholat sambil mabuk, karena belum dilarang secara penuh, ya. Jadi baca kuliahnya muter-muter, wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma adatu wala antum abidu, gitu aja terus ya, nggak selesai, ya. Lihat 120.000 yang mereka bukan satu orang terpengaruh negeri, tapi satu sahabat bisa mempengaruhi satu negeri lain, ya. Maka ikut, sehingga
Waktu itu kita banyak, kata Nabi, balik lagi, tapi cuma seperti buih. Dan Allah mencabut, Allah yang nyabut ya, Allah mencabut rasa takut di hati musuh-musuh kalian. Kenapa? Karena kaliannya terjangkit satu penyakit, yaitu wahan. Iya, berarti tahu hadisnya. Bahkan para sahabat nanya lagi, apa itu wahan wahai Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan ada guru kami menjelaskan lebih tepatnya bukan takut mati gitu, benci mati. Karena sekedar takut tuh manusiawi Pak. Kita ketemu singa wajar Pak, kabur ya, nggak mungkin kamu lapar ya makan aku dong, enggak ya. Tapi kalau sudah nyampe benci mati kayak aduh, kayak yang penting tuh hidup, nggak peduli mau jahatin orang, yang penting saya nggak boleh mati, saya harus selamat sendiri ya. Tapi kalau misalkan itu ada di hati kita, bukan cuman kita jadi susah bahagia, tapi bahkan dicabut sehingga Islam jadi lemah dan dibikin musuh-musuhnya jadi nggak takut lagi pada Islam. Maka kadang kalau ada yang bertanya, kita mesti ngapain nih? Minimal yuk, itunya dulu yang dihilangin ya. Karena yang jadi pembeda kenapa Allah ternyata milih orang-orang di sana di Palestina, ingat ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, cerita tentang pendongeng yang lagi dongeng di hadapan anak-anak Palestina. Nanya kan, siapa yang mau jadi dokter? Anak perempuan 1-2 orang angkat tangan. Siapa yang mau jadi pemain bola terkenal? Beberapa anak laki-laki angkat tangan. Ketika ditanyanya siapa yang ingin jadi mujahid fisabilillah, gak cuma angkat tangan, semua berdiri ngepalin tangan. Aku duluan yang nyusul ayahku. Temennya narik, enggak, aku duluan yang nyusul pamanku. Kan itu kan yang dulu bikin Islam jadi jaya, karena para sahabat Nabi rebutan pengen mati. Apalagi Nabinya mengingatkan al-qabaqah, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, kalau orang yang syahid itu dia bisa hidup kembali, niscaya dia pengen mati lagi dengan cara yang sama. Kalau dia tahu nikmatnya senikmat apa ya. Sedangkan mereka takut sama mati ya. Bukan berarti nggak boleh punya dunia ya, tapi kadang kita suka salah fokus, yang dikejar dunianya, padahal seharusnya pencipta dunianya yang lebih kita kejar ya. Gini temenan sama yang punya toko roti, ada kenyang makan roti terus ya. Apalagi yang punya dunia. Bukan berarti nggak boleh punya, tapi judulnya semuanya masih ujian. Contoh, kenapa setiap kali acara dibuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam? Pertama dengerin itu, kenapa ya 2 itu aja yang disebut? Emangnya punya duit gak nikmat Pak? Punya jabatan gitu gak nikmat gitu? Ternyata setelah direnungkan Islam itu yang gak punya potensi jadi dosa. Punten, ada nggak orang masuk neraka gara-gara iman dan Islamnya benar? Nah, kalau gara-gara hartanya masuk neraka ada? Gara-gara jabatannya? Berarti semua yang terjadi sama kita nih, judulnya masih ujian. Kapan jadi nikmat? Sederhana, asal tambah dekat aja sama Allah ya. Meskipun bentuknya kita nggak suka, motor hilang, suami selingkuh, main judi slot kalah melulu ya. Tadi kalau ditambahin ternyata ada yang keempat yang nggak bisa dikasih tahu ya. Yang keempat adalah orang yang main judi slot, itu nggak bisa dikasih tahu Pak. Kudu bangkrut dulu, naudzubillah ya. Seperti itu ya. Begitu juga kalau kita suka, ya Allah naik jabatan, ya Allah naik gaji. Kalau bikin tambah jauh dari Allah, demi Allah musibah. Sok latihan ya. Bu, udah pada nikah belum? Yang udah nikah angkat tangan. Ibu tenang ya, saya nanya kayak gini bukan pengen nafkahin, bukan Bu ya. Jadi cuma nanti menentukan contoh yang saya bawakan seperti apa gitu ya. Ini contoh ya. Suami ibu ya Bu ya. Is katanya istri ya. Boleh kan manggilnya is ya. Ada apa suami, jangan susun atuh ya. Suami ya. Iya begini is. Uang belanja dinaikkan ya.
Jadi berapa Su? Ya insya Allah 30 juta. Ya. Belum beres ya. 30 juta per minggu insya Allah. Nyenengin ibu-ibu gampang ya Pak. Tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Oh, uang belanja 30 juta per pekan tuh. Nikmat bukan? Ih, kan tadi dibilang ujian. Ulangi. Uang belanja 30 juta per pekan. Nikmat bukan? Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau dipakai tambah dekat sama Allah. Beneran. Coba uang tambah banyak tapi dipakai maksiat, nikmatnya belah mana? Ya. Sehingga bisa jadi ada orang pengen maksiat, bisa nggak jadi Bu gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya kan pertolongan dari Allah. Ya. Cuma kenapa kita nggak suka? Karena standar bahagia kita tuh bukan yang Allah suka, tapi yang kita suka. Saya sukanya duit ya Allah misalkan. Padahal Allah tahu ini orang banyak duit, tergelincir nih ke maksiat. Makanya ditolong, bisnisnya nggak laku-laku misal. Ya. Cuma karena standar bahagia kita selalu yang kita suka, bukan yang Allah suka, makanya susah bahagia. Ya. Dan tadi nggak cuma susah bahagia, ya, ternyata akhirnya Islam yang jadi lemah. Ya. Seperti itu. Diselingkuhi Bu, sakit hati tidak Bu? Ditemenin dari nol, giliran udah sukses, dia nikah lagi, nggak dinikahin malah ya, hanya sekedar menghamili yang seumuran dengan anak kalian. Wah, luar biasa ya. Tapi bisa jadi kalau gara-gara itu si istri tambah dekat sama Allah, jadi nggak pernah bolong tahajud, mulai taklim, mulai ngaji, bahkan sampai hafal Quran dan mulai mengajarkannya. Insya Allah dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya udah setia, jangan disuruh selingkuh. Bapak selingkuh dong ya. Biar saya penggugur dosa. Enggak gitu konsepnya ya. Insya Allah. Dia jangan alergi dulu sama yang pahit-pahit. Silakan punya dunia. Nabi juga nyuruh kita kaya kok. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas akan wafat radhiyallahu anhu, kan nanya, boleh nggak saya sedekahin harta saya 2/3-nya? Jangan, kata Nabi. Setengahnya wahai Rasul, jangan. Bagaimana kalau 1/3-nya? Baik, meskipun itu pun sudah amat sangat banyak. Ya, karena beliau masih punya putri, masih punya anak, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Dan Nabi menambahkan, karena sesungguhnya engkau wafat meninggalkan harta untuk anak cucumu lebih baik daripada tidak meninggalkan apapun. Tapi bukan karena supaya takut miskin, enggak, agar mereka tidak bergantung kepada selain Allah. Ya punten ya, akhirnya nggak ada. Kadang ada satu nasihat menyebutkan, ya memang kefakiran bisa mendekat kepada kekafiran, kekufuran ya. Meskipun ya gimana ujiannya sih masing-masing juga. Ada yang tahu buku Iqra? Buku Iqra tahu? Siapa yang di sini entah dirinya, entah anaknya, entah cucunya bisa ngaji, wasilahnya melalui buku Iqra, angkat tangan. Banyak ya. Saya sendiri belajarnya pakai buku Iqra waktu itu. Salah satu adab dalam baca kitab, kenal sama penulisnya ya. Ada fotonya di belakang Pak Kiainya, pegang tongkat, siapa namanya? Mumtaz, barakallah. Pak Kiai Haji As'ad Humam. Kenapa beliau cetakan resmi? Saya baca artikelnya ya. Cetakan resminya buku Iqra yang terjual secara resmi, terakhir saya baca beberapa tahun lalu, terjual sudah habis 150 juta kopi. 150 juta. Itu kalau yang beli masing-masing satu, berarti minimal beliau punya transferan pahala baca Quran dari 150 juta orang. Dan kita tahu ini Indonesia, belum yang bacakannya. Meskipun si pembajaknya nggak izin ke Pak Kiai atau keturunannya, tetap jadi pahala jariah nggak buat beliau? Tetap. Dan kadang bukan satu anak satu buku, satu Iqra bisa satu TPQ 30 anak. Bahkan kalau satu dari anak di TPQ tersebut suatu ketika nanti jadi kiai dan punya 1000 anak lagi, diajarin huruf hijaiyah oleh beliau, tetap ngalir demi Allah, tambahan 1000 anak lagi pahala. Itu enaknya MLM di dalam Islam tuh kayak gitu. Ya.
berkelipatan luar biasa. Ya. Multi level, ya. Sekali lagi kok kenapa tentang beliau? Beliau itu kenapa megang tongkat? Karena di usia 18 tahunnya nggak bisa jalan lagi, harus di kursi roda. Ya. Umur 18 ibu lagi cantik-cantiknya, Bu. Bapak kalau laki-laki lagi gagah-gagahnya baru lulus SMA. Asik-asiknya main, bugar-bugarnya energi. Ini tahu-tahu harus di kursi roda. Mau milih apa? Ngambek sama Allah? Enggak. Ya. Bahkan kalau ada yang ketemu dan menunjukkan wajah iba, dikasih lihat, "Hei anak muda, sini lihat. Lihat kaki saya, berfungsi normal enggak?" Enggak, wahai kiai, ya. Coba kalau kaki saya sehat, mungkin saya lagi di luar ngelakuin kemaksiatan. Kalau saya kakinya seperti ini, bukankah saya dipersulit untuk bermaksiat? Kalau saya dipersulit maksiat, berarti bukankah saya dipersulit masuk neraka? Nikmat mana lagi yang lebih besar daripada dipersulit masuk neraka? Berarti kaki saya seperti ini nikmat luar biasa dari Allah. Coba. Ada nggak? Ya, masalah tuh nggak pernah salah. Tapi yang salah tuh cara kita menyikapi masalah. Contoh, pandemi kemarin musibah nggak? Masalah nggak? Tapi kawannya ayah saya, Pak, sebelum pandemi bangkrut karena memang sebagian usaha memang harus ganti zaman. Sekarang semua handphone ada kamera. Maka kamera yang dulu pakai film yang harus dicuci, mau nggak mau gulung tikar. Semua dijualin, sisa tinggal 100 juta. Besoknya pandemi, lockdown, PSBB. Tapi mindsetnya bagus pikirannya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Gak mungkin orang makin banyak kebutuhan masih makin banyak masalah, masa gak punya kebutuhan? Ada kebaikan dari saya tinggal menyediakan yang mereka butuh. Dia dorong semua modalnya jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Gak nyampe 6 bulan 100 jutanya jadi 800 juta. Tinggal pilih mau menyerah atau enggak. Sedangkan demi Allah, Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Apa kita ada di sini yang meninggal tuh udah di standar sama Allah? Kamu meninggal harusnya gitu ya? Enggak. Kamu meninggal minimal harus foto sekali sama Raffi Ahmad? Enggak, demi Allah. Ya, nggak pernah disuruh nentuin takdir. Allah cuma nyuruh kita nurut takdir, sisanya Allah. Contoh, waktu ibundanya Nabi Isa, Maryam, ya, Bunda Siti Maryam, biasa dijulitin sama netizen ya ukhta Harun, hei saudaranya Harun, perasaan saudaramu nggak gitu, kamu tiba-tiba bunting, ya, julidnya tetangga kan luar biasa ya. Meninggalkan, menjauh, menjaga hatinya. Diceritakan di Quran surat 19 surat Maryam. Capek, lelah, nyender di pohon kurma, butuh kurma. Minta ke Allah, ya Allah pengen kurma ya Allah. Apa perintah Allahnya? Ayat 25-nya. Wa huzzi, goyang-goyangkan. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu alaiki rutoban janiyya. Nanti rutobnya jatuh. Pertanyaannya, pernah lihat pohon kurma ngapang enggak? Itu tingginya kayak begitu. Pilih laki-laki paling kekar di sini, sok suruh goyangin itu pohon. Demi Allah nggak akan jatuh kalau digoyangin. Gimana ceritanya wanita hamil sendirian, mules, hamil gede, goyang-goyangin pohon, jatuh tuh buah. Waktu ngaji ayat ini sama guru saya Ustadz Budi Ashari, ini kata beliau, ini ayat tentang tawakal. Lihat, masuk akal. Cuman orang beriman nggak pernah mikirin masalah masuk akal atau enggak. Karena kalau urusannya takdir, matematika manusia udah gak laku. Gak pernah kita disuruh nentuin takdir. Perintahnya satu, nurut takdir urusan Allah. Kalau enggak, apa kabar perang Badar 313 lawan 1000 dan perang-perang selanjutnya? Gak laku matematika manusia. Kita karena katanya udah S1, S2, S3, S-teler, eskalator, ya segala macam katanya udah dihitung. Gak sesuai prediksi saya, ngaco, mendingan saya mundur. Gak jadi ngapa-ngapain, mager. Apa? Ganti kepala cabang, ganti peraturan, ngaco, mendingan saya resign.
Seolah kayak yang paling tahu takdir. Enggak, demi Allah. Enggak pernah kita itu disuruh nentuin takdir. Anggaplah takdirnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, gak rugi dah. Yang paling penting jadi amal tuh. Nih baiknya Allah ya. Misalkan ada yang ngajakin bangun masjid, kita mau sedekah. Setelah sedekah meninggal Pak, masjidnya belum jadi. Ya, masjidnya belum jadi. Di alam setelah kematian kan nanti kita tahu ya, di hari-hari akhir itu nanti akan diberikan catatan amal kita. Yang kita di situ ngelihat tuh pernah ngelakuin apa aja. Misal kita nyari, asam perasaan waktu itu saya sedekah ya, kok mana ya nggak ada catatannya. Nanya ke Allah, ya Allah waktu itu saya sedekah buat bangun masjid. Gak mungkin Allahnya berkata, karena masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Gak mungkin, ya. Gak gitu sistemnya, ya. Jangankan baru duit masih di kantong, tapi udah niat ngasih, udah jadi pahala itu demi Allah. Boro-boro masjidnya belum jadi, nggak tahu kapan, ya. Biasa itu, masya Allah. Itu enaknya urusan sama Allah tuh. Gak pernah disuruh nentuin takdir. Bismillah, ya. Ya biasa aja, ya. Bukan berarti nggak boleh punya ya, tapi yuk ini mah ngerenung ya. Kami dulu suka ngobrol sama yang waktu masih di Thailand, sama yang ya uangnya diuji memang banyak, tapi meskipun haram ya. Tapi suka ngobrol, alasan kenapa ya orang tuh pengen banget jadi kaya. Alasannya cuma satu Pak. Apa itu? Karena belum pernah kaya. Aja, ya. Penasaran doang. Makanya ada istilah OKB. Tahu Bu OKB Bu? Orang kaya blow on, ya. Beneran penasaran doang. Kok kan beli banyak uang banyak bisa beli makanan yang lain sebungkus, kita 1000 bungkus loh. Orang yang udah kaya asli ngerti. Emang perut saya muat 1000 bungkus? Enggak. Kan bisa dibesokin loh. Emang besok belum basi? Kan bisa diangetin kok. Enakan beli baru. Ya. Terus gimana udah kepalang beli banyak? Coba aja bagiin. Ngelihat wajah syukur dan terima kasihnya orang-orang, pasti lebih bahagia. Karena beneran, mau itu tempe bacem yang nyaris basi, sama steak tenderloin daging wagyu import dari Singapura, seporsi cuman segede tutup. Ini 800.000 nih segini, ya. Bedanya di mana? Cuman 5 cm di sini doang, di lidah. Kalau dia cadel berarti 3 cm bedanya, ya. Begitu udah ketelen lewat tenggorokan nyampe perut, emangnya kenyang makan tempe sama kenyang makan daging beda? Sama-sama bau lagi keluarnya. Ya. Kecuali, oh ini gimana? Kenapa makanan mahal begini? Oh iya, nanti keluarnya wangi. Enggak, asli, tetap bau. Ya. Sepatu 50.000 ya, sama sepatu 50 juta Bu, sama-sama bau kaki. Ya. Sampai orang bilang kayak gini ya. Dulu ingat banget kelas 3 SD ya. Kebutuhan manusia itu cuma 3, sandang, pangan, papan. Atau primer, sekunder, tersier. Ada kebutuhan yang keempat, ingat tidak apa? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Masa sih kok? Apa buktinya? Lihat kaki ada berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Yang punya 50 pasangnya komen, emang kenapa sih kok? Belinya halal, gak ngutang, gak nyuri, emang gak boleh? Gak ada yang bilang gak boleh. Tapi kalau belinya buat diakuin makhluk, capek demi Allah. Ya. Calon mertua tuh di masjid apa? Dandan, ya. Pakai sepatu terbaru, saking barunya kok sempit ya. Oh ternyata plastik yang ngeganjel di dalamnya belum dikeluarin semua ya. Suka ada plastiknya ya. Dan demi Allah, sebagus-bagusnya sepatu gak akan nginjek karpet tuh, pasti parkir di depan. Dan demi Allah lagi, pasti lebih susah khusyuk sholatnya daripada yang pakai sendal butut. Iya. Silakan kejar keutamaan saf para malaikat, saf pertama. Enggak Pak, saya dekat pintu aja.
Assalamualaikum. Salawat. Masih ada ya. Kenapa deh? Tiba-tiba mukul botol. Alhamdulillah. Udah gitu hujan, pulang-pulang hujan, sepatu putih, becek, tanah, ya, jujur. Dipakai kotor-kotoran atau dijinjing. Itulah manusia keren ya. Jadi ternyata hujan itu Pak fasilitas dari Allah untuk kita mengetahui kualitasnya, kualitas tas para ibu-ibu. Ya. Kalau tasnya dipakai buat nutupin kepala berarti tasnya jangan bilang murah lah Pak, ekonomis gitu ya. Kan beda murahnya Raffi Ahmad dengan orang-orang ya. Misalkan ya. Kalau mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya berarti mungkin bukan tasnya mahal, cuman kepalanya lebih murah daripada tasnya ya. Mungkin begitu aja. Masya Allah. Ya gitulah ya. Apalagi apa fungsinya jam tangan? Lihat waktu. Berarti jam dinding juga bisa ya. Kan tapi kegedean kok. Oke. Kita datang ke pasar demi Allah pernah beli yang 35.000 ada. Meskipun gambarnya Dora ya. Tapi bisa nggak ngelihat waktu? Di Jakarta ada jam tangan 5 miliar. Ada yang beli lagi Pak. Di Tanjung Pinang Pak, rumah 500 juta masih dapat nggak Pak? Masih ada ya? Berarti satu jam tangan 10 rumah di sini Pak. Kalau mobil mahal saya ngerti Pak. Mobil mahal memang larinya lebih kenceng daripada mobil murah. Cuma kalau jam tangan mahal emang muternya lebih kenceng daripada yang murah. Jam tangan Bapak 5 miliar apa kelebihannya Pak? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Aku rusak Pak. Ngapain dipakai? Ya. Ini asli, ini 88.000 Shopee ini. Murah asli. Gak sakit hati kalau kepentok juga ya. Karena ada orang yang diuji kayak gini. Ini ujian yang paling menyakitkan katanya. Ada jenis-jenis orang yang dia pakai barang mahal tapi orang gak percaya itu mahal. Itu ujian paling sakit menurut mereka ya. Ini kawan yang di Thailand itu diuji kayak gitu. Dia beli jam tangan asli belasan juta untuk menghindari cacian teman-temannya. Bon, setruk pembeliannya dikantongin kemana-mana sampai pudar itu warnanya. Ya tahu sendiri padahal mulut netizen mah ya. Bonnya siapa itu kamu bawa-bawa? Masih aja kena ya. Nggak capek Bu ya. Bu, suka nggak kalau dikasih uang 100 juta? Suka? Tapi uangnya palsu. Maksudnya gini Bu, nyadar nggak sih? Kadang kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Contoh ya, bukan bulu mata palsu, bukan ya. Contoh, ketemu temen, dia berucap, "Ibu, kok setiap hari tambah muda ya?" Menurut ibu itu fakta Bu. Ya. Tolong jelaskan secara medis, gimana caranya tambah muda tiap hari itu gimana? Tapi kita percaya di depan toilet pas sendirian suka ngaca. Iya juga ya, gitu ya. Insya Allah. Hati-hatilah ada udang di balik bakwan ya. Mana Muji itu suka nanggung ya Allah. Ibu usianya berapa sih Bu? Kok kelihatan awet muda ya? Kok bisa aja deh. Aku udah 4 bulan tau kok. Masa kayak 41,5 loh Ibu. Nyebelin ya. Ya udahlah namanya netizen ya. Capek beneran. Maaf Pak ya, biar ibu-ibu nggak ngantuk ya. Ini ras terkuat di muka bumi memang begitu ya. Insya Allah. Sen kiri belok kanan siapa yang salah? Dunianya yang salah ya. Insya Allah. Insya Allah. Udahlah, tenang aja Bu ya. Yang penting yang Allah suka ya. Apa artinya seumur hidup ngejar yang kita suka tapi nggak Allah suka, pasti repot ya. Yuk jujur-jujuran deh yuk. Pasti kita pernah nemuin yang lebih kaya dari kita kok lebih menderita. Pasti juga kita pernah ngeliat ada yang uangnya lebih sedikit dari kita tapi juga kok lebih ceria, lebih bahagia ya.
Bukankah itu udah cukup buat nunjukin ya udah tuh ya. Semua yang menurut kita jalan kebahagiaan, kata siapa? Kata siapa? Enggak. Gini deh sederhana, contoh. Kalau anak ibu pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Lionel Messi atau ke Chef Juna? Messi. Kemarin baru menang Ballon d'Or lagi ya. Yang ke-8 kalinya, Masya Allah. Ya. Tinggal mudah-mudahan nunggu syahadatnya aja ya. Insya Allah ya. Kenapa? Jelas kita pengen jadi pemain bola, ya belajarnya ke pemain bola. Dia pernah latihan yang akan kita tempuh, dia pernah menjuarai kejuaraan yang ingin kita menangkan. Wajar. Ini kita mati bakal. Sukses pengen, mulia pengen, bahagia pengen. Nggak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Ada yang udah mendapat itu, Rasul dan yang telah mengikutinya. Terus kita hidup nggak mau ngikutin beliau, kan berarti ngikutin siapa? Atuh ngarang sejauh ini. Kan semasuk akal itu gitu. Ya, sukses pengen, mulia pengen, tapi nggak mau ngikutin yang paling mulia. Berarti sejauh ini mulianya dengan cara apa? Makanya masih ketemu orang-orang yang, perasaan gaji saya udah banyak, kok masih diremehin? Perasaan saya udah menang judi, kok masih diremehin? Rungkat nu aya ge ya. Alhamdulillah. Ingat Tuhan kita tuh Allah ya, bukan kakek Zeus. Yang ketawa ngerti berarti ya. Insya Allah. Ada yang main judi emang di sini? Nah, kalau udah nyampe masjid mah berarti udah tobat lah ya. Atau karena udah kalah banyak. Udah ya. Jangan mau dibodoh-bodohin ya. Mesin capit boneka aja diakalin kok ya. Berapa kalau beli mesin capit boneka Pak? Nanti ya ditanya sama yang punya tokonya, ini mau disetting gimana Pak? Di putaran keberapa? Gimana maksudnya? Iya, nanti kalau misalkan milih di putaran ke-10, dia nyapitnya kenceng tuh. Jadi biasanya menang bonekanya yang itu. Ya, oh gitu. Ya iya, atau kalau setiap kali nyapit kenceng ya habis boneka. Kudu 8 orang kalah dulu baru seri satu boneka. Ya gitu hitungannya. Ya apalagi judi atuhlah ya. Gambar nage kartun di ini ya, di handphone yang bikin orangnya punya nafsu, punya syahwat, punya ambisi. Apa kita benar-benar serius berpikir para bandar judi adalah orang-orang yang hatinya tulus ikhlas ingin bagi-bagi rezeki kepada semua pemainnya? Mustahil. Terus kita ngarep rezeki kita enggak dikerjain ya. Jangan mau dibodoh-bodohin ya. Masya Allah. Yuk biasa aja, dunia gitu-gitu aja asli. Bisa beli villa kok, bangunan, rumah. Yuk cek ya. Orang beli villa tetap aja tidurnya di atas kasur. Segede-gedenya kasur juga 2x2. Gak mungkin dia ngegelinding, guling-guling di setiap bagian rumahnya. Yuk jujur yuk, yang paling nikmatin villa cantik tuh siapa sih? Si Mamang sama si Bibi berenang tiap hari seger di villa, ajib ya, luar biasa ya. Tiap bulan digaji, lari-larian di taman Mamang, Bibi. Nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Ya, enak. Tiap bulan digaji, gak mikirin hisap. Nih. Coba yang punyanya, belum tentu datang setahun sekali. Mau di aku nggak bisa, nanti ketahuan KPK, repot ya. Nah, udah gitu, tiap bulan gaji si mama, gaji si bibi, maintenance kolam renang, ngisi token listrik, malu Pak punya villa ngisi token 20.000 dilepehin sama setrumnya juga ya. Yang paling repot dihisap. Beneran gitu aja. Dunia tuh bukan berarti nggak boleh punya sekali lagi ya. Lalu para sahabat punya juga jadi kebaikan. Ada sahabat juga unik macam-macam ya. Karena tapi demi Allah, kita bicara pengen jadi kaya di dalam Islam itu Pak, kami berani bilang jadi kaya di dalam Islam itu cuma efek samping. Ulangi, cuma efek samping, beneran. Cepat atau lambat pasti tercapai demi Allah. Dan masuk akal dong. Misalkan gini lah,
hidup lurus, takwa, nggak berani ngambil yang punya orang lain, amanah, jujur. Orang rebutan pengen deket sama yang kayak gitu. Misalnya gini deh, tukang ayam potong misalkan, masih sisa ayam kemarin, ada yang beli sekilo, campur setengah-setengah, setengah seger, setengah tiren. Nyampe rumah si pembeli nyium, kok bau gini setengah, besok-besok bakal beli ke dia lagi nggak? Asli nggak bakal. Padahal malamnya tobat itu Pak, dan cuma sekali-kalinya jualan curang kayak gitu. Dulu waktu Islam di Madinah itu, pasar tuh ada banyak, pasarnya orang Yahudi, pasar Ka'ab bin Ashraf banyak. Tapi akhirnya pasar Islam jadi yang paling rame. Nah orangnya jujur. Ada yang beli kain, punten, itu ada bolongnya. Mana saya nggak lihat nih, ada kan bener. Kalau pengen tetap beli silakan, tapi tolong saya kurangi harganya ya. Kurma, wah ini gimana kurma? Ada, tapi jangan beli itu. Bro, kenapa? Iya soalnya stoknya masih lama, yang baru belum datang. Tapi masih bisa dimakan nggak? Bisa sih, tapi ya gini lah, coba aja cek sendiri, udah kurang seger gitu ya. Tapi saya tetap butuh kurma. Ya udah nggak apa-apa, tapi tolong dikurangi. Ini modal saya segini, tuh silakan mau dilebihin berapa atau minimal setara aja modal nggak apa-apa. Yang penting jangan ada zolim. Coba balik lagi nggak ke toko kayak gitu? Balik lagi asli ya. Ngikutin demi Allah. Ini kayak Abdurrahman bin Auf Pak, ninggalin Mekah itu Pak, dikasih pilihan sama orang kafir Quraisy. Kamu kalau tetap di Mekah, kami tetap tahan semua hartamu, hartanya tetap milik kamu, dan kami akan jadikan kamu saudagar yang paling mulia di Mekah. Atau silakan pergi, ikut dengan Muhammad. Mereka nggak nyebut Rasul ya, karena mereka belum beriman. Ikut dengan Muhammad, ikut dengan yang kau sebut nabimu, ya. Tapi kamu cuma boleh bawa baju yang nempel di badan, semua ditinggalin. Pilih mana? Kita tahu beliau akhirnya pilih Rasul dan Allah dan Rasulnya. Istrinya dikasih pertanyaan. Istrinya Abdurrahman, pilih. Kamu ikut dengan suamimu tapi sama, nempel di badan doang baju. Atau kalau kamu tetap di Mekah, semua harta suamimu buat kamu. Bu, jujur Bu, pilih suami atau harta Bu? Masya Allah, tiba-tiba soleha, ya, alhamdulillah. Katanya tergantung kok, harta suaminya berapa dulu. Masya Allah. Singkat cerita akhirnya beliau sendiri berangkat sendiri. Kan kita tahu ya, dipersaudarakan oleh Nabi dengan saudagar terkaya di Yastrib di Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Kasih pilihan, saudaraku, pilih setengah hartaku, ini semua untuk kamu. Bahkan aku punya istri 2. Pilih yang mana yang lebih kamu sukai, aku ceraikan, selesai masa indahnya, tolong kamu nikahi. Istri ya dikasih ya. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Tolong tunjukkan saya di mana pasar. Udah gitu cukup. Dan dalam waktu 3 bulan beliau menjadi orang terkaya kedua di kota Madinah. 3 bulan. Yang beda mindsetnya soalnya. Punten ya. Kalau ininya belum otak orang kaya, mau dapat warisan berapa juga habis Bu, demi Allah. Mau ininya udah asli orang kaya, dimulai dari nol lagi dimanapun tetap jadi, ya pasti itu nggak mungkin nggak, ya. Seberapa kaya sih emang ini mah data aja ya, data ya. Nanti silakan baca kitab Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, kitab sejarah yang terjemahannya ada 22 jilid. Kalau bicara tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sisa uangnya ya, waktu wafat, bukan titik terkayanya. Sisa uangnya kalau dirupiahkan 6.212 miliar rupiah. Itu belum internet, belum zaman internet banking, Pak. Ya. Luar biasa ya. Dan lihat, sepertiga kota Madinah pernah beliau sedekahi. Sepertiga lainnya pernah ngutang ke Abdurrahman. Sepertiga lainnya utangnya pernah dilunasin oleh Abdurrahman. Satu kota ngerasain duitnya. Orang kaya pakai iman, kayak gitu manfaatnya. Kita tahu bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa beliau tuh karena dikasih tahu hisabnya paling lama, makanya pengen miskin.
Ya, suatu ketika akhirnya ngebeli panen kurma busuk dari suatu negeri, ya. Udah senang lah, aku pulang miskin, hore gitu ya. Gak lama kemudian pintu rumahnya diketuk, ya. Engkau Abdurrahman, betul. Ada apa? Ada yang bisa dibantu? Negeri kami terkena wabah dan tabib di desa di negeri kami menyatakan bahwa obatnya hanya kurma busuk dan kami dapati telah dibeli seluruhnya olehmu. Ini kami bawa harta, izinkan kami membayarnya 10 kali lipat dari yang telah kamu keluarkan. Gagal maning, ya. Emang gak boleh miskin beliau mah, ya. Ujiannya kayak gitu, ya. Tapi yang paling saya kagum dari beliau tuh hadis yang ini. Di suatu ketika Abdurrahman bin Auf duduk makan dengan tuan rumahnya, dijamu. Beliau lagi dijamu makan. Sambil makan beliau menangis. Tuan rumahnya bertanya, apa yang membuat dirimu menangis? Abdurrahman menjawab, aku ingat saudaraku yang jauh lebih mulia dariku, sahabatku. Siapa beliau? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kenapa dengan beliau? Beliau ini dulunya anak orang paling kaya, anak bangsawan di Mekah. Tampan, ganteng, wangi, baju selalu bagus. Semenjak masuk Islam, ya ibarat dipecat dari kakak lah ya. Tidak dianggap anak oleh ibunya, diambil semua hartanya. Tapi perannya dalam Islam luar biasa. Menjadi 6 pemuda paling awal yang membuka Yastrib menjadi Madinah, diawali oleh Mus'ab bin Umair. Hanya 6 orang pemuda tuh ngebuka Madinah. Dan perannya di peperangan itu memegang bendera Aroya, bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wafatnya di perang Uhud menjaga bendera tersebut supaya tidak jatuh ke tangan musuhnya, dijaga dengan tangan kanannya, ditebas tangan kanannya buntung, diambil dengan tangan kirinya. Tangan kirinya ditebas buntung, dua-duanya dipeluk bendera tersebut supaya tidak jatuh ke tangan musuh atau ke tanah. Meninggal tangannya lepas dua-duanya, Pak. Dan ketika jenazahnya ditemukan oleh Rasul, cuman ada sisa sehelai kain burdoh selimut berbulu yang kalau kepalanya ditutup kakinya kelihatan, kalau kakinya kelihatan, kalau kaki ditutup kepalanya kelihatan. Akhirnya Rasul memutuskan kepalanya yang ditutup, kakinya ditutup dengan daun-daunan. Ya. Yang nanya masih nggak ngerti, kenapa kamu iri dengan Mus'ab? Kamu yang terkaya, sedangkan beliau kalau dari ceritamu adalah sahabat yang jatuh miskin semenjak kenal Islam. Ternyata Abdurrahman pun punya doa khusus, yaitu doanya, ya Allah jangan biarkan seluruh amal solehku engkau balas dalam bentuk betapa kayanya aku di dunia. Demi Allah hamba nggak butuh di dunia. Kita lebih butuh balasan atas sholat kita, sedekah kita nanti setelah mati. Beliau takut mati, meninggal, ketemu di hadapan Allah, mengharap balasan pahala dari Allah. Lalu Allahnya berkata, Abdurrahman, seluruh amalmu sudah dibalas dalam bentuk betapa kayanya dirimu di dunia. Gak ada balasan untukmu lagi di sini. Takut, nangis, gak mau. Maka beliau ini mengingat Mus'ab. Itu beliau segitu kayanya, masuk Islam jatuh sejatuh-jatuhnya tanpa sempat dibalas di dunia. Kebayang itu surga senikmat apa yang menanti Mus'ab. Makanya beliau iri sama Mus'ab. Punya imannya kayak gitu. Wajar tuh dikejar-kejar sama harta. Ya. Nah bismillah ya. Dari riwayat yang tadi, yuk. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Udah, silakan punya dunia tapi jangan terlalu mencintai. Kalau mau cintai pemilik dunianya. Dan ya udah. Yang buat Islam kuat kan lihat ya, pasukan Islam rebutan pengen mati, pasukan musuhnya pada takut mati. Nanti Allah yang jadikan kuat. Ya. Istilah saya sisakan waktu, nanti mau ada teman-teman dari Darut Tauhid juga menyampaikan. Mana Ustaz Deni ya? Sambil sama barangkali nanti mau ada doa bersama atau diskusi juga tafadhol ya. Silakan Ustaz. Betul ya, nanti jangan lupa kita tidak hanya mendoakan, tapi silakan memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina ya. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya? Ayah bunda semuanya sehat? Masih semangat? Mana kalau masih semangat kita ucapkan takbir secara bersama-sama. Takbir! Takbir! Siapa yang siap bela Palestina? Coba tangan. Siapa yang siap bela Palestina? Yang di atas siap bela Palestina? Baik, ikuti kata-kata kami semuanya ya. Siap? Biru. Baik, mana suaranya? Biru. Bidang. Nanti Aqsa. Biru. Bidang. Nanti Aqsa. Siap? Baik, kalau saya bilang masjid apa namanya? Al-Uswah. Nah, ayah bunda semuanya bilang biru, bidang, nanti Aqsa. Siap? Siap? Masjid apa? Al-Uswah ya. Masjid Al-Uswah biru, bidang, nanti Aqsa. Mana suaranya? Bidang. Masya Allah. Iya. Ini kalian kelihatannya tangan kiri ya, padahal itu tangan kanan. Gak ada manfaatnya, yang penting tambah dekat sama Allah ya. Enggak ngaji sini ya, lagi pengen pakai peci. Kalau senangnya pakai sarungan, gamis gitu ya, kayak santri dulu. Dan memang dapat nasihat dari guru-guru untuk jangan nggak apa-apa, sesuaiin dengan segmennya aja. Jadi nggak apa-apa katanya pakai pakaian yang sesuai dengan anak-anak muda. Yang penting isi yang disampaikan tetap tentang Allah. Jadi nasihat dari guru. Jadi ya akhirnya ya udah lebih sering pakai setelan seperti ini, bukan pakai gamis atau sarungan ya. Umur saya kelahiran 91, November ini 32 tahun November ini. Guru banyak, mungkin yang kalian kenal ada Agi, Musa Budi Ashari. Kalau yang di Bogor almarhum guru-guru kami Ustaz Ahmad Fatur Rahman. Banyak juga, soalnya beda-beda. Guru tafsirnya beda, guru tahfiz setoran hafalannya beda, guru hadisnya beda. Terus akhirnya beres dari Darul Tauhid, kuliah lagi jurusan hadis. Nah itu juga ada pusat-pusatnya beda-beda. Untuk tahajud bersama. Mendekatkan jodoh gimana? Mendekat kepada yang punya jodoh. Masya Allah. Namun selalu pakai jas, dipilihin Dayunda, senantiasa terus bersama sama ibu-ibu ya Koko, sama maminya Koko. Iya, lahir November. Dayunda nunggu di hotel. Nah, udah malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oleh karena itu kita yang ada di Indonesia tidak bisa diam, setuju? Ya, kita yang ada di sini siap untuk bela Palestina, siap untuk bantu anak-anak kita yang ada di sana. Berhenti jauh dari hutang, minta tolong kepada Allah yang bisa lunasi hutang kita. Safari ada di Tanjung Pinang dan sebagainya. Teh Ina siapa? Hadirlah pabrik air minum ya dari hadiah dari masyarakat Indonesia. Pendidikan umat Islam salah satunya Quran surat 2 Al-Jumu'ah ayat kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Bahwa Allah menurunkan Nabi Rasul dari golongan kaum mereka sendiri yang tidak bisa baca tulis, yang ummi, untuk membacakan ayat-ayatnya, dan wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Jadi ternyata pendidikan dalam Islam itu ternyata bukan bikin pinter, tapi menyucikan jiwa. Oh, kita mah nggak pernah kekurangan orang pinter. Orang pinter itu banyak. Alhamdulillah. Yang nggak nyembah Allah juga banyak yang pinter, yang maksud juga banyak yang pinter. Tapi kalau misalkan yang pinter tapi tidak bersih jiwanya, naudzubillah. Malingnya satu, yang kelaparan jutaan rakyat kan repot. Kita peduli bahwasanya kita adalah tapi untuk nyisihin jiwa. yang senantiasa peduli untuk saudara-saudara kita di sana. Ya, sepakat ya Bunda? Sepakat. Jangan pinjem yang berbunga, pokoknya jangan pinjem riba. Karena nggak berkah nanti usahanya. Ya, didoakan kita semuanya insyaallah. Maka samping kanannya belah kanan. Semuanya sebelum kita menyampaikan ke sesi selanjutnya, kita bersedekah siap.
Siap kita berinfak? Ya. Nanti ayah bunda kita sambil sholawat, nanti sambil sedekah ayah bunda semuanya zikir, kemudian bunda berdoa, ya Allah berikanlah ya sebagian harta yang saya miliki kecil ataupun besar yang menjadi manfaat sangat membantu untuk saudara kita yang di sana. Siap? Siap. Mana tadi tim Kori ada? Tim Kori tadi boleh kita membantu sholat kita bersama sambil bersedekah. Nanti tim Sunduk yang apa silakan di atas di bawah boleh ya. Baik, kita sholawat dulu bersama-sama siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sambil buka ya. Silakan tim boleh kita mulai ya. Sallallahu alaihi Pinjaman bebas sih kemana aja, yang penting jangan riba. Selagi nggak riba aman. Bandung di awal Desember nanti ada ke Bandung, singkat kokok. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. niatkan yang terbaik ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jakarta ini pulang tanggal 6, ada di Jakarta deh. Beberapa tempat. Semoga senantiasa memberikan Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. kiblat pertama kita semua. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah memperhatikan, Allah memperhatikan. Ya, ya. Gak ada yang di Kredivo juga jangan. Semoga cepat lunas ya. Kita semuanya insya Allah. Siap, insya Allah nanti di IG biasanya di share di story. Kita ini menjadi salah satu pembuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaatan membantu surah hidayah. Amin. Semoga suaminya jadi mau sholat, Allah bolak-balikan. Ya, insya Allah Kang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kudu kumaha naonan. Riau belum nih. Ke Pekanbaru ya. Hukumnya bapaknya tidak menafkahi anak kandungnya, ya udah pada tahu lah hukumnya ya. Tinggal yang penting kita doain mudah-mudahan nanti jadi nafkahin. Amin, semoga segera Allah dapatkan jodoh yang soleha. Suaranya kenapa kurang bagus? Jelas gak suaranya? Baik, takbir. 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 Baik, udah semuanya ya.
ya. Istilah masih sember. Malam ini malam penuh dengan keberkahan, insya Allah. Ini menjadi salah satu wasilah, menjadi salah satu asbab ya keberkahan kita, keberkahan keluarga, anak-anak kita yang menjadi anak-anak yang soleh, amin. Anak-anak yang solehah, amin. Ya, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, amin. Ya, menjadi anak-anak yang anak-anak ya. amin. Ada yang pedas dan asin nggak? Insyaallah menjadi asbab hidup kita semuanya. Ya, takbir. Baik ayah bunda semuanya, ya hari ini bersama Koko di sini ingin mengajak ayah bunda semuanya, ya ingin mengajak ayah bunda semuanya, ya kita sama-sama niatkan dalam hati, ya niatkan dalam hati untuk sama-sama membantu. Tapi ini wasilahnya mungkin ayah bunda semuanya yang ada di sini, ya belum bisa memaksimalkan. Itu namanya apa sih? Memberikan sebentuk rasa syukur yang Allah berikan kepada Nya sebelah kasih. Ini ada sebentuk rasa syukur Uyahan sing spesial bagi ayah bunda yang siap berkomitmen sampai akhir tahun, ya untuk berdonasi dengan dicicil, ya kapan saja ayah bunda ada dananya, ada uangnya, ya bunda boleh dicicil. Dicicil ini ayah bunda semuanya nggak harus hari ini, kapan saja sampai akhir tahun. Ya, kalau ada yang siap di sini kami akan Assalamualaikum warahmatullahi syukur. Bunda tahu Kak Agim, tahu Kiai Abdillah bin Nasir, tahu bin Nasir? Ya, itu adalah pembina kami. Beliau tidak hadir di sini, diwakili oleh Bang Denis. Ya, mudah-mudahan. Ini anaknya jadi masalah. Ketika ayah bunda semuanya siap, boleh ke depan. Yang kerja di Kerlivo ya mudah-mudahan nanti dapat kerjaan yang lebih baik. 5 juta. Ini Najesul Fikri boleh. Ya. Boleh silakan. Ada Qawaid Asasiyah. Buku yang paling awal. Kami kasih bentuk rasa syukur. Ini ada buku guru kita Kiai Haji Abdullah bin Nasir. Ada buku Asmaul Husna. Ya, ada 3 jilid yang siap berkomitmen 5 juta. Ada yang siap? Ayo bunda semuanya ke depan, ya. Boleh nanti kita penyerahan bersama Koko. Ya. Jadi Mic-nya ada lagi nggak? Mungkin Mic-nya ada lagi dan sebagainya. Enggak. Mic-nya ada lagi. Ujung dan sebagainya. Tapi ini menjadi salah satu Mic-nya ada lagi. penguat, ya. Ini menjadi salah satu penyemangat untuk kita sama-sama bantu saudara kita yang di sana. Takbir. Takbir. Ada yang siap komitmen ajukan tangan? Ini bukunya terbatas ya bunda semuanya. Bismillah, ada yang siap? Tidak harus hari ini ayah bunda semuanya, ya. Tidak harus hari ini ayah bunda semuanya. Gimana? Apakah jam buka? Tidak. Jadi saya dulu di dalam kaki nanti. Sudah bayar. Ya, silakan bunda niatkan di sholat. Kan saya di sholat tidak masuk ya. Siap. Ya, ada tenggat waktunya juga ya. Betul. Dan ini mah transfer ke rekening akhirat aja. Uangnya tetap milik kalian. Tapi dipindah dari yang di rekening dunia, dipindah ke rekening akhirat. Jadi dulu ceritanya ada orang pengusaha muslim ini sukses, unik, punya kebiasaan tiap hari cuman disisain buat modal jualan besok, sisanya habis sedekah. Teman-temannya nanya kan, kamu nggak sayang sama harta kamu? Kan invest dong kayak kita. Maka beliau jawab, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Ditransfer ke rekening akhirat, ya. Dan terbaik terserah. Adanya bulan ini 100.000 dulu, ya udah, nggak dibatas. Mau ibarat kalau misalkan dicicil, tapi boleh cicilan seumur hidup ya. Tiap bulan cepet, bismillah. Yang penting niatnya lillahi ta'ala kepada Allah, ditransfer ke rekening akhirat. Silakan. Siap, masya Allah. Takbir. Siap, bunda. Sebelah sini. Tuh satu, tuh karena. Alhamdulillah. Boleh bunda silakan ke depan bunda sebelah sini silakan. Baik. Komitmen yang kedua, ada yang siap?
Itu satu lagi ibu belakang. Belakang boleh silakan di depan. Takbir. Banyak. Takbir. Ya. Boleh yang imam agak dikasih. Oh, Baik. difoto dulu berarti ya. Komitmen yang ketiga ada. Ayah, alhamdulillah. Takbir. Masya Allah. Masya Allah. Komitmen yang keempat. 5 juta yang keempat. Alhamdulillah sudah disilakan. Masya Allah. Mana suaranya takbir biar kita sampaikan kepada suara-suara kita yang di sana. Takbir. Takbir. Baik, komitmen yang kelima ada yang siap. Ada yang siap? Alhamdulillah Bapak. Takbir. Komitmen yang keenam. Ada yang siap? Ayo Bunda. Ayah sebelah sini. Bismillah. Niatkan insyaallah. Ini menjadi salah satu dari ya bersedekah yang sangat luar biasa insyaallah. Meskipun niat kita masalah dengan cicil insyaallah Allah tidak akan salah menilai kita semuanya. Selama niat kita insyaallah ya dengan niatnya juga insyaallah sudah jadi salah satu keberkahan untuk keluarga dan kita semuanya. Baik, komitmen yang ke berapa tadi? Mohon maaf. Berapa? 5. Ya. Alhamdulillah takbir. Komitmen yang ke-6. Ayo Bunda, ini momentum ya. Ya, boleh silakan yang dari komitmen kita tunggu dulu silakan Pak. Foto ya, foto sama ibu. Ya. So, ya. Ustaz tadi kalau diambilkan di mobil duluan ya. Izin ya. Silakan Bapak, boleh. Akan diserahkan oleh Tom ya tim dokumentasi silakan. Ini dulu kali boleh? Boleh silakan. Ini dulu. Oh, sehat. Oh, iya. Indonesia. Ini kunci. Baik, masya Allah. Kita takbir secara bersama-sama takbir. Baik, ini komitmen yang pertama ya silakan ikhwannya dicatat ya. Masya Allah. Komitmen yang kedua silakan boleh Bunda. Oh, kasih ya. Ini satu dua. Baik, ini komitmen yang kedua masya Allah jadi salah satu keberkahan ya. Baik. Assalamualaikum. Sehat Pak. Alhamdulillah. Komitmen yang ketiga ya Bapak ya silakan. Rekening Ustaz ya? Iya. Tapi, Langsung ke Ya, berarti saya call dulu ya, nanti Bapak bisa di belakang. Ya. Baik, komitmen yang ketiga. Bapak silakan Bapak. Masih ya, saya Komitmen yang keempat silakan boleh. Mana Bunda silakan yang komitmen keempat. Komitmen yang keempat ya. Ayo Bunda semuanya nggak usah takut, insya Allah ini dari salah satu keberkahan kita semuanya. Ya. Ada yang siap lagi? Ada yang siap lagi ya Bunda? Ya silakan komitmen yang selanjutnya kelima. Silakan ayo Bunda. Silakan. Insya Allah ini berkat buku dari Bunda kita semuanya dari Jabulan Indonesia. Masya Allah. Baik, komitmen yang selanjutnya silakan. Ibu masih semangat? Siap bela Palestina? Siap, ya. Gak apa-apa, gak harus ini juga kita dulu. Nanti kita akan sama dokumentasikan bersama ya. Baik. Siap dengan komitmen yang selanjutnya silakan. Boleh ibu nanti baris ke sini ya kita akan hasil ya. Izin 1 2. Baik, masya Allah yang luar biasa. Baik, selanjutnya silakan. Selanjutnya masih ada?
Satu, dua, tiga. Satu, dua. Oke, baik. Masih ada? Masih ada? Masih ada? Baik, untuk buku Masya Allah. Bilang takbir dulu secara bersama-sama, takbir. Baik, dikira. Allah. Kita ngaji lagi Baik, ya besok. udah semuanya. Besok juga kita berangkat. Masih ada? Alhamdulillah, takbir. Masya Allah. Assalamualaikum. Jadi masih ada dua, Masya Allah, luar biasa. Ya, Ya sini. Satu, dua, tiga. Satu, dua. masih ada Bapak? Berkenan? Alhamdulillah, takbir. Mana suaranya yang sudah semuanya kita takbir, bersama-sama takbir. Takbir. Allah Akbar, Masya Allah. Waalaikumsalam. Silakan dicatat, kemudian ambil bukunya. Insya Allah jadi salah satu berkah kita semuanya ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Masya Allah. Takbir. Nanti coba tim kita di belakang. Silakan Bapak berhenti. Ada nenek. Baik, masih ada lagi? Saya hitung sampai 3 kesempatan ini. 1. Di tim belakang. Alhamdulillah, takbir. Baik, masih ada kan? Saya hitung kesempatan ini untuk ayah bunda semuanya ya pada malam hari ini. Saya hitung sampai 3 untuk komitmen 5 juta ya. Hitungan 1, 2, 3. Baik, kita tutup secara bersama-sama takbir. Allah Akbar. Takbir. Takbir. Dua. Masih ada yang bunda satu ya, silakan. Boleh dokumentasikan dulu kan? Nanti mau diizin. Ya. Ya, baik. Diizin ya. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah berkah bagi kita semuanya ya. Siang ini Allah jadi saksi di masjid yang penuh dengan keberkahan ini ya. Dan saksi kita menjadi salah satu keberkahan dan kemudahan ya untuk membantu sambutan ini. Masih ada satu? Ya, silakan. Siap. Kami ingin menawarkan ayah bunda semuanya, menawarkan amal soleh untuk ayah bunda semuanya, ya. Dengan komitmen 10 orang pertama, ya, 10 orang pertama 2 juta kami berikan sebagai rasa syukur syam dari Palestina. Ada yang siap? Baik guys, ini dimatiin dulu, besok kita ngaji bareng lagi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, amin. Dua juta untuk 10 orang. Ini terakhir ya, yang Jalan.